Terbukti sabdamu ada kebahagiaan. Selamat hari Minggu Prapaskah kelima, sahabat Sloki Keuskupan Agung Ende yang terkasih. Pada hari Minggu Prapaskah kelima ini, kepada kita diperdengarkan tentang sabda Tuhan yang menyatakan perjanjiannya terhadap bangsa Israel dan Yehuda, bahwa perjanjian yang mereka lakukan bukanlah perjanjian untung dan rugi, melainkan perjanjian keselamatan. Allah berkenan mengadakan perjanjian baru dengan tema lama, yakni tema keselamatan. Karena terlihat saat ini manusia amat mudah melupakan keselamatan yang sudah Allah berikan pada masa lalu, yang membuat mereka bahagia saat ini. Keselamatan dari Tuhan di masa yang lalu sebenarnya membawa kita semua pada pembebasan pada saat ini, di masa ini. Perjanjian Allah terhadap kaum Israel dan Yehuda juga kemudian menjadi nyata dalam sabda Yesus pada Injil Yohanes yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Jikalau biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus membingkai perjanjian Allah dengan korban cintanya yang menyelamatkan. Korban cinta ini tidak hanya sebatas cerita, tetapi selalu menumbuhkan rasa percaya kita dan juga menambah keyakinan kita pada karya keselamatan Allah, pada korban Kristus. Kita perlu yakin pada perjuangan Kristus untuk keselamatan kita. Meski Yesus hanya sekali saja berkorban, tidak membuat cintanya berhenti kepada kita. Ia tetap mencintai kita dengan rahmat, berkat, kehidupan yang kita terima setiap hari. Sahabat Sloki Keuskupan Agung Ende yang terkasih, dari bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita petik sebagai permenungan kita, perjuangan-perjuangan pertobatan kita sebelum masa Prapaskah ini selesai dan sebelum kita menikmati kegembiraan Paskah Tuhan. Jika kita membingkai hidup kita pada perjanjian cinta Allah, maka korban-korban kita untuk sesama tidak akan kita hitung dengan standar untung dan rugi. Atau jika kita berusaha melanjutkan cinta Yesus, maka cinta kita adalah cinta yang taat. Cinta kita adalah cinta yang menyelamatkan, bukan cinta yang memanfaatkan. Tidak memanfaatkan Tuhan, tidak juga memanfaatkan sesama untuk kepentingan pribadi kita. Karena jika kita hanya sekedar mengejar kenikmatan semata, maka persembahan-persembahan kita, doa-doa kita hanya sebatas memenuhi tuntutan kita sebagai orang Katolik. Tetapi apabila kita mengejar keselamatan, maka kita tidak hanya membawa diri kita, tetapi kita juga membawa banyak orang, sesama kita, keluarga kita pada keselamatan kekal. Kita jadikan perbuatan-perbuatan baik kita sebagai persembahan kepada sesama. Dan ketika itu, kita sedang menyempurnakan diri kita. Ketika kita mempersembahkan perbuatan baik kepada sesama, doa-doa kita akan menyempurnakan perbuatan kita. Tuhan memperhitungkan doa, juga memperhitungkan perbuatan baik. Tanpa doa, perbuatan baik menjadi hampa. Kita ini hanya manusia terbatas yang mengandalkan Tuhan untuk melengkapi karya kita, melengkapi perbuatan kita, mengandalkan Tuhan menyempurnakan diri kita. Karena Dia mengasihi kita, Tuhan akan menyempurnakan kita karena kita bertobat. Tanpa
kita tidak akan diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, yakinlah ketika kita berkorban untuk keselamatan banyak orang, juga untuk keselamatan kita, kita tidak benar-benar merasa habis dan berkekurangan, tetapi kita selalu akan mengalami kekayaan ketika kita melihat senyuman kebahagiaan sesama. Berjuanglah untuk menciptakan senyuman di setiap wajah sesama kita, karena disitulah kita akan menemukan wajah Tuhan yang kita kasih. Semoga